kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami buka hati kami, biar lewat renungan firman-Mu pagi ini, kami semua dikuatkan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Rapi hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus akan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Cara selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, hari yang berbahagia bagi kami, di mana kami sebentar diperlengkapi dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Ya, saudaraku Tuhan, hari ini tetap dengan tema yang sama seperti hari yang lalu, yaitu the power of prayer. Dan tema ini tema yang luar biasa. Jadi tema ini bukan sekedar slogan, tapi tema itu memiliki kuasa. Kuasa ketika kita berdoa, luar biasa kuasa ini akan bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Untuk hal ini kita mulai dengan ayat Matius 18, ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas dunia akan terlepas surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ayat ini berbicara dengan 3 hal yang kita perlu pahami. Pertama di sini, bahwa Tuhan mau kita bukan sekedar Kristen orang biasa, bukan hanya sekedar Kristus yang biasa-biasa seperti orang pada umumnya, tapi kita yang hadir pada saat ini, yaitu pengikut Kristus yang luar biasa. Pertama, bahwa kita memahami namanya dalam kehidupan kita diberikan namanya otoritas dan diri kita sendiri, karena Tuhan sudah mengalahkan namanya kuasa maut itu. Segala kuasa di surga sudah diberikan kepadaku, itu kata Yesus, dan itu diberikan juga kepada kita yang sungguh-sungguh untuk terlibat di dalam ladang Tuhan, dalam proyek mega ilahi Tuhan. Maka tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas dunia akan terlepas surga. Ini berbicara tentang dunia alam roh, bahwa kita bukan sekedar manusia biasa, tapi kita manusia rohani dan memahami bagaimana kehidupan secara alam supranatural. Ini yang sangat penting, karena banyak orang tidak paham tentang ini. Maka the power of prayer membicarakan tentang bagaimana kita mengerti tentang alam roh, bahwa perkataan kita itu sudah mewakili perkataan Tuhan, karena kita dengan Tuhan itu tidak ada keterpisahan. Ya, unity in the spirit, ada kesatuan roh antara roh Tuhan dengan roh kita. Maka kita punya perkataan itu sangat berkuasa. Makanya kalau orang yang memahami rahasia ini, dia tidak mudah diganggu oleh iblis, tidak mudah ditipu daya oleh iblis. Maka orang memahami rahasia ini, bahkan dia menjadi pelayan Tuhan yang handal dan luar biasa, dipakai Tuhan, di mana khususnya untuk melepaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, di mana kita yang tergabung dalam kingdom family ini, kita adalah menjadi orang-orang yang luar biasa dan dahsyat dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa kepada kita masing-masing diberikan namanya otoritas ini. Luar biasa.
Tapi sebagian orang nggak pahami, ketika sedikit bermasalah, undang lagi hamba Tuhan, seolah-olah manusia yang lebih menonjol. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita adalah hambanya yang sangat menonjol, yang sangat dahsyat, yang sangat berkuasa adalah Tuhan sendiri. Tapi lewat kita, Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat itu di tengah-tengah dunia ini. Maka yang pertama, kita perlu belajar bahwa kita diberikan otoritas. Dan ini bukan hanya untuk kita miliki, tapi untuk kita gunakan untuk bekerja di dalam proyek Tuhan. Karena masih banyak dalam dunia ini, situasi kan sekarang ini, di mana gampang lemah, gampang stres, gampang istilahnya khawatir dalam hidupnya. Tetapi setiap orang percaya yang memahami rahasia ini, dia tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Justru dalam kondisi sekarang, keadaan sekarang, hidupnya dia bisa nyatakan bahwa Yesus betul-betul hidup dan kuasanya tidak pernah berubah sampai hari ini, dan kuasanya luar biasa di tengah-tengah umatnya. Maka perkataan orang-orang percaya, perkataan yang luar biasa, dan iblis gemetar. Jadi the power of prayer, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh membangun hubungannya melekat dengan Tuhan. Hubungannya dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, jadi dia bangun pagi itu sudah otomatis. Ada satu gerakan, ada satu di mana Roh Kudus mengingatkan dia bahwa jam 4.30 adalah waktu bersama-sama berkumpul, berdoa. Dan tidak perlu bantuan alarm, tidak perlu bantuan jam breaker dari zaman dulu. Tetapi Roh Kudus sendiri pada waktunya dia bangunkan. Kenapa? Rohnya roh yang hidup. Rohnya roh yang dimana memiliki kuasa yang luar biasa. Kesatuan ini yang terjadi. Saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, saya cerita bagi kita semua hari ini. Saya mungkin bisa saja perasa orang kurang tidur dan sebagainya. Tapi saya mengalami di mana roh saya dengan roh Tuhan ada satu kesatuan. Sehingga saya memandang dalam setiap keadaan, situasi apapun, diberikan Tuhan kemampuan melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. The power of prayer ini memampukan setiap orang-orang percaya melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang baik. Makanya saudaraku, secara alam roh kita, alam bawah sadar kita, kita memiliki luar biasa ini. Pandangan kita bukan pandangan duniawi. Pandangan kita adalah pandangan tentang surgawi. Itu yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah umatnya. Mengapa ada kingdom family ini? Supaya betul-betul keluarga kerajaan Allah memiliki otoritas. Ini luar biasa. Jadi kalau kita paham hal ini, kita tidak menjadi orang yang senantiasa gampang lemah. Tapi kita kuat dan kita berkata, aku kuat sampai hari ini. Karena kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hidupku. Aku bukan dikuasai keadaan, tapi Tuhan memberikan kepada hidupku itu kuasa menguasai keadaan karena otoritas itu sudah diberikan. Nah, yang kedua di sini apa tadi? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi yang kedua yang Tuhan mau buktikan berkita, yaitu ada konsep namanya konsep kesatuan. Jadi sekarang ini karena salah pondasi, banyakkan orang ketika sedikit goyang ekonominya,
goyang rumah tangganya, goyang semua. Kondisinya tidak kuat karena pondasi hidupnya selama ini bukan Kristus yang sesungguhnya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan kepada saudara bahwa kesatuan itu bukan ditentukan masalah ekonomi, tetapi kesatuan itu ditentukan oleh karena kita memahami bahwa Tuhan merindukan sebuah kesatuan dimulai dari komunitas kecil, yaitu keluarga. Dari konsep kesatuan ini, semakin terlihat bagaimana the power of prayer ini, di mana bersama-sama menyatukan hati, merapatkan barisan, sehingga kita menjadi orang-orang yang katakan maksimal secara rohani, menyatakan tentang kuasa Tuhan. Karena kita berdoa dan kita percaya doa kita bukan mudah-mudahan. Doa kita di mana ada kepastian Tuhan berikan jawabannya, karena doa yang kita naikkan bukan menurut keinginan diri kita sendiri, tapi kita berdoa menurut keinginan Tuhan, menurut kerinduan Tuhan, karena Tuhan tertarik yang namanya kesatuan. Jadi ini yang Tuhan mau bangun, kesatuan ini. Maka kita bisa melihat tolak ukurnya kalau dalam sebuah komunitas, tapi ujung-ujungnya tidak ada kesatuan, menimbulkan kekacauan, itu perlu diperbaiki, perlu diselidiki, perlu ditelaah. Apa yang membuat tidak terjadi kesatuan? Karena rencana Tuhan di muka bumi ini terjadi kesatuan. Karena kuasa itu semakin dahsyat, semakin nyata ketika tercipta namanya kesatuan. Ini yang sangat penting. Jadi gereja Tuhan sekarang ini, dengan kondisi sekarang ini, yang memahami tentang konsep-konsep kerajaan Allah, dia semakin kuat, dia semakin kokoh, dia semakin luar biasa, karena Yesus yang dia sembah, Yesus yang luar biasa, maka seluruh pengikutnya juga menjadi luar biasa karena Yesus luar biasa. Jangan pernah kita berkata berkecil hati, ya aku ini hanya orang-orang biasa, ya aku ini nggak ada apa-apanya. Itu bukan dari Tuhan perkataan seperti itu. Apalagi kalau berdoa, Tuhan sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Tuhan bilang, engkau menjadi garam, engkau menjadi terang. Terang itu artinya bukan dalam gantang. Terang itu akan terlihat. Dan orang yang tergabung di dalam kingdom family ini, dia akan menjadi terang. Dari cara dia hidup, dari cara berkata-kata, dari cara dia bertindak, akan terlihat itu konsep kesatuan ini. Maka luar biasa pemakaian Tuhan di dalam kehidupannya. Dari doanya, bangun pagi. Yang dulu susah bangun pagi, sekarang mudah bangun pagi. Kalau dulu agak malas untuk renungan Tuhan, sekarang menjadi good habit, menjadi satu kebiasaan yang baik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang nilai-nilai akan terlihat kalau orang yang tergabung dalam kingdom family ini. Jadi yang ketiga, apa yang akan terlihat, saudaraku? Di mana Tuhan pernah katakan bahwa sesungguhnya tidak lama lagi aku akan pergi kepada Bapa. Tapi katakan tadi di sini, kembali masuk ayat yang sama tadi, Matius pasal 14 tadi, ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini bukan saja kesatuan yang terjadi, di mana Yesus senang hadir, senang tetap bersama-sama di lingkungan orang-orang yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus itu yang terutama. Jadi yang pertama tadi punya otoritas, yang kedua ada konsep kesatuan, yang ketiga di mana
Dia lebih mengutamakan kehadiran Yesus daripada banyak-banyak tapi Yesus tidak hadir. Arisan banyak orang tapi Yesus tidak hadir. Tapi walaupun jumlah orang yang tidak begitu banyak, karena mengutamakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupannya dari segala kuantitas jumlah banyak. Jadi hari ini Tuhan mau bahwa kita memahami dalam arti ini. Karena Yesus katakan dalam dalam Yohanes pasal 14 katakan, aku akan minta kepada Bapa dari Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menjadi kamu selama-lamanya itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menjadi kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi di mana sekarang, di mana kita hidup ini dikatakan zaman Roh Kudus, zaman Bapa, zaman Anak, dan sekarang zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Roh Kudus itu tetap tinggal, berdiam di dalam kehidupan orang percaya. Kalau Roh Kudus berdiam, tinggal bersama orang percaya, maka sangat jelas perbedaan orang beribadah dengan orang yang hanya sekedar nama. Dia sebagai hanya orang Kristen by name only, dengan orang yang sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip ini, the power of prayer dalam hidupnya. Dan dia akan melihat bagaimana luar biasa, di mana dalam kelompok kingdom family ini akan keluar menyatakan kuasa doa itu. Karena ini yang menjadi rencana Tuhan. Dan ini bukan mudah-mudahan, tapi ada satu kepastian. Karena bagi Yesus tidak ada konsep mudah-mudahan, tapi ada kepastian. Dan ayat terakhir katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Kepada setiap orang yang terlibat dalam kelompok, komunitas, kingdom family ini. Kepada kita tiap orang diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini menggambarkan tentang kuasa iblis itu di bawah otoritas kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi tentang namanya iblis. Kita tak perlu lagi namanya setan. Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas. Tuhan membuat kita menjadi kesatuan. Tuhan menyatakan bahwa hidupnya di tengah-tengah umatnya kita orang percaya. Maka kita berkata, hai iblis, engkau tidak punya hak, engkau tidak punya kuasa. Hanya kau iblis dalam nama Yesus Kristus. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena kita mengerti rahasianya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa ini bukan hanya sekedar di ruang kamar kita pribadi, tetapi waktu kita berbaring, kita ada hubungan dengan Tuhan bersekutu. Waktu kita duduk, kita ada hubungan dengan Tuhan bersekutu. Waktu kita berdiri, ada hubungan dengan Tuhan. Waktu kita bepergian, tapi ada kontak dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang terus-menerus, 24 hours, 24 jam. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi roh kita selalu kontak dengan Tuhan. Dengan konsep ini, maka kita yang terlibat hari ini, the power of prayer ini, sungguh-sungguh nyata. Kenapa? 3 hal tadi. Di mana Tuhan berikan otoritas, Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan betah umatnya yang sungguh-sungguh menerapkan konsep ini. Tuhan memberkati hari ini. Saya akan berdoa sebelum saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua yang hadir Tuhan hari ini mengerti konsep-konsep, mengerti prinsip-prinsip ini. Sehingga ketika kami keluar, kami akan menyatakan tentang konsep-konsep
kingdom family Tuhan, di mana kami tidak beranjak kepada hal-hal kehidupan duniawi, tapi mengerahkan diri kepada kehidupan rohani yang terus menerus, sehingga kami menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami hidup. Mampukan kami Tuhan, selalu lindungi kami sehingga kami boleh terus menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa baik di sorga, baik di bumi. Terima kasih Tuhan. Dan itu dinyatakan kepada kami yang sungguh-sungguh mengerti rasa ini, the power of prayer. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.